Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Saudaraku, hari ini tanggal 23 Juli 2022. Hari anak-anak. Kita pernah jadi anak-anak, bahkan sekarang sudah jadi orang tua. Apa pandangan Islam tentang anak? Surat ke-8, surat Al-Anfal ya, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adim. Saudaraku, bahwa anak kita, harta kita adalah titipan Allah, fitnah, ujian. Siapa yang lulus dan bisa bagaimana mengatasi anak merupakan mendapatkan satu pahala yang banyak. Saudaraku, ya, masalah anak memang penting. Kalau kita biarkan, kira-kira anak kita akan jadi apa? Bagaimana mengarahkan anak itu? Atau kita merasa biasa-biasa saja punya anak, nggak punya tanggung jawab. Kita harus merasa khawatir, ya. Khawatir meninggalkan anak-anak kita. Nah, sekarang ini kita harus perhatikan, ya. Banyak orang asing pada berdatangan ke Indonesia, mereka berjumlah banyak, mereka mencari kerja, mereka ingin hidup di negeri kita. Bagaimana anak-anak kita ke depan bersaing dengan mereka? Ya. Apakah anak-anak kita nanti akan menjadi tuan, ya, menjadi raja di negerinya sendiri, atau kemudian jadi babu? Gara-gara anak-anak kita tidak kita persiapkan, gara-gara kita tidak khawatir, ya, kepada anak kita. Mangga silakan buka Quran surat keempat, An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kita meninggalkan anak-anak kita. Ya, khawatir takut meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah imannya, lemah ekonominya, lemah pengetahuannya, lemah sosialnya, amalnya. Nah, di sini, ya, kalau kita tidak membekali anak, dipersiapkan anak kita untuk ke depan, untuk mengisi negeri kita ini, untuk menjadikan negeri ini ke depannya. Kalau anak kita tidak kita perhatikan pendidikannya, tidak kita perhatikan masa depannya, maka bangsa kita akan hancur karena generasi anak mudanya tidak dipersiapkan oleh orang tuanya. Kalau masyarakat yang memperhatikan adalah pemerintah, pemimpin harus memperhatikan anak-anak agar masa depan bangsa ini diwariskan kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita enak jadi pemimpin, tapi generasi mudanya amburadul, generasi mudanya tidak dipersiapkan untuk mengisi, melanjutkan, ya, pembangunan dalam mewujudkan Indonesia merdeka, aman, tentram, sejahtera, ya, bahagia, ya. Di situ, ya, sebagai seorang tua atau pemimpin harus perhatikan anak-anaknya. Nah, yang paling utama anak-anak kita itu masalah agamanya. Ya, didik dengan pelajaran agama. Jangan sampai bahkan sekolah-sekolah yang lain tidak memperhatikan agama. Bisa jadi pelajaran agama dianggapnya pengetahuan. Tidak, ya. Pelajaran agama bukan sekedar pengetahuan, tapi pengamalan. Wujudkan dalam amal nyata. Ya, kalau dalam dunia pendidikan, bagaimana berkarakter menerapkan perilaku berpancasila pada setiap bidang pendidikan, bidang studi mata pelajaran, harus ada contoh perilaku berpancasilanya. Nah, di sini saudaraku, jadi guru-guru yang lain itu harus belajar Pancasila, belajar bagaimana mengaplikasikan pelajaran itu dengan Pancasila. Tentunya seorang muslim yang jadi guru, tentunya bagaimana pengaplikasiannya dengan penerapan ketuhanan yang Maha Esa menjadi sebuah ruh dunia pendidikan.
Jadi perhatikan agama buat anak kita. Belajar agama diutamakan. Insya Allah ketika orang-orang belajar agama itu ya akan diikuti oleh dunianya. Orang yang agamanya mantap, insya Allah dunianya sukses. Ya, setiap tahun ketika perpisahan pelepasan anak-anak madrasah di Darul Hikam, almarhum Habib Ustadz Saleh Asegaf menekankan kepada orang tua harus melanjutkan anak-anak sekolahnya yang di mana sekolahnya pelajaran agamanya banyak, yaitu di madrasah atau pesantren. Anak dibekali agama, insya Allah dunianya akan ikut. Tapi ketika anak dibekali dunia, agamanya gimana? Jangan sampai sudah 40 tahun bertanya, Ustadz bagaimana saya ingin mendoakan orang tua? Apa doanya buat orang tua? Udah 40 tahun baru bertanya begitu. Ya. Nah di sini sekali lagi, belajar agama is okay. Madrasah itu adalah tempat menyemai anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh. Ya. Makanya ya ketika sekolah umum kurang mengabaikan pendidikan agama, pelajaran agama, bahkan pelajaran agamanya hanya sekedar pengetahuan, tidak diamalkan, maka akan timpang ilmu dunia, ilmu pengetahuan umum tanpa dilandasi dengan ilmu keagamaan, maka akan timpang, tidak seimbang, akan miring, akan goyang. Nah oleh karena itu saudaraku, ya mari anak-anak kita jangan sampai anak kita menjadi lemah imannya, lemah ekonominya. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Makanya orang tua harus tegas, ngomong yang tepat, kata-kata yang mantap, didasari dari orang tua yang falyattaqullah. Maka bertakwalah wahai orang tua. Tanamkan kata-kata bijak, tanamkan kata-kata tegas, tanamkan kata-kata yang hikmah sehingga anak-anak kita bisa bertutur kata yang tegas, lugas, sopan, ramah, dan menjadi anak yang penuh dengan tata krama, anak yang berakhlak mulia. Demikian saudaraku, selamat hari anak-anak. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tempat belajar anak adalah madrasah. Madrasah is okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.